siang, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kedua mengenai internet dan e-commerce. Perkenalkan, nama saya Aura Mahardania Putri, saya juga seorang Aulia, saya Nurul Putria. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Maksud dengan e-commerce. E-commerce adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Kemudian ada 9 kegiatan dari e-commerce. Yang pertama itu pembelian secara online, yang kedua komunikasi digital, yang ketiga penyediaan jasa, yang keempat private business, dan yang kelima itu market offline. Jenis-jenis dari e-commerce itu ada bisnis to bisnis atau B2B, yaitu perusahaan antar perusahaan. Kemudian bisnis to consumer, atau B2C, yaitu transaksi antara perusahaan dengan konsumen. Kemudian ada consumer to consumer atau C2C, yaitu transaksi konsumen dengan konsumen lainnya. Kemudian ada konsumen to business atau C2B, di mana konsumen menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Kemudian ada non-bisnis electronic commerce, yaitu kegiatan non-bisnis seperti lembaga pendidikan. Kemudian ada intrabisnis, organisasional, electronic commerce. Dasar hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang. Pertama, jika para pihak melakukan pilihan hukum, choice of law, dan atau pengadilan yang berwenang dalam perkaranya, maka hukum dan pengadilan yang dipilih tersebutlah yang berlaku. Yang kedua, jika terhadap bidang e-commerce yang sudah terdapat perjanjian internasional dan di negara yang bersangkutan berlaku perjanjian internasional tersebut, maka ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut haruslah dapat berlaku. Dan yang terakhir, jika tidak ada pilihan hukum dan atau pengadilan dan tidak ada pula perjanjian internasional, maka berlakulah prinsip-prinsip hukum perdata internasional dari kedua negara tersebut. Prinsip hukum yang bersentuhan dengan e-commerce yang menjangkau sektor hukum kemudian adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua informasi elektronik dalam bentuk data elektronik mestinya memiliki kekuatan hukum sehingga mempunyai kekuatan pembuktian. Yang kedua, kontrak yang dibuat secara elektronik mempunyai akibat hukum dan kekuatan pembuktian yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis di atas kertas. Yang ketiga, tanda tangan elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan tanda tangan lainnya. Terdapat kontrak-kontrak penting keharusan tertulis dan tanda tangan per pihak sampai kapanpun masih tetap diperlukan. Contoh-contoh kontrak penting itu ada keberhasilan surat berharga, hibah, persetujuan, dan sebagainya. Selanjutnya ada transfer dana secara elektronik. Transfer dana secara elektronik merupakan transfer dana di mana satu atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan memakai warkat secara fisik kemudian diganti dengan menggunakan teknik elektronik. Contohnya ada pengiriman pesan antar bank melalui web atau koneksi komputer. Yang selanjutnya ada penggunaan data elektronik seperti NICR dan OCR. Standarisasi terminologi dan dokumentasi oleh ISO, pembuatan bukti transfer melalui komputer, dan yang terakhir pengembangan sistem elektronik baru yang lebih efisien. Internet virasi. Pembajakan internet adalah penggunaan hak milik intelektual pihak lain yang ada dalam sistem internet untuk kepentingan dirinya sendiri secara melawan hukum, yakni tanpa izin dari pihak pemilik, pemakai, dan dari hak milik intelektual tersebut. Contohnya seperti hak cipta, paten, merek, trade secret. Kesimpulannya yaitu internet dan e-commerce mempermudah transaksi dan interaksi bisnis secara digital, memungkinkan pertumbuhan ekonomi global yang lebih cepat. Transfer dana secara elektronik mendukung efisiensi dan kemudahan dalam pembayaran, tetapi juga memerlukan sistem keamanan yang kuat. Namun, interpirasi menjadi tantangan besar karena merugikan industri kreatif dan menimbulkan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, regulasi dan perlindungan data sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keamanan digital.